ibaratnya free hubnya itu dibalik, yang biasanya di belakang ini di bagian BB-nya. Nah, nih, jadi dia nggak ikut muter guys. Nah, si V-brake-nya ini sistemnya hidrolis ya, jadi nih kurang lebih kayak gini. Nah, dia dorong tuh kayak gitu nih guys. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Mas Ung. Di video kali ini saya akan bike check sepeda baru lagi, yaitu ini genrenya trail bike ya. Nah, kenapa saya tertarik sama trail bike ya? Sedikit cerita aja. Karena di akhir-akhir ini kan lagi masa pandemi dan PSBB lagi ya kan, dan mungkin lebih ketat lagi dari yang sebelumnya. Nah, saya dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah aja, kita disarankan untuk berada di rumah ya, berkegiatan di rumah. Kalau misalkan nggak penting-penting banget ya nggak usah keluar gitu kan ya. Jadi ya udah, saya meminimalisir kegiatan goes yang jauh-jauh dulu. Sementara eh, tetap saya pengen main-main sama sepeda ya kan. Ya, saya kepikiran aja gitu setelah lihat-lihat album-album saya dulu pernah main MTB gitu kok. Saya sempat ngefan juga nih sama yang namanya Danny McSkill. Dia pemain trail bike kayak gini ya, seperti yang ada di depan ini. Nah, makanya saya coba cari-cari, browsing-browsing sepeda trail bike. Kemudian langsung tanya juga, kebetulan saya kenal seseorang yang dia udah expert, yang dia fokuskan hobi sepedanya di genre trail bike ini gitu kan. Namanya Om Sukron, dia di Bekasi. Nanti ada linknya di bawah ya kan. Dia punya channel YouTube juga, dia banyak mengajarkan juga tentang teknik-teknik tentang trail bike ini, dan dia juga upload beberapa kegiatan dia. Nah, saya agak apa namanya, terinspirasi juga sih dari beberapa videonya Om Syukuran itu kan. Terus singkat cerita saya cari-cari informasi ya, yang jual trail bike ini ternyata itu langkah banget sepeda trail bike ini gitu kan. Dan ini saya dapatkan setelah saya cari-cari tadi susah, udah kemana-mana online ya kan. Ya baru online sih memang nyarinya itu kan, karena ya sekarang serba online ya. Akhirnya ini nggak sengaja gitu kan, saya nanya sama Om Sukron tadi, Om ada referensi nggak trial bike yang size nya 24, otomatis yang rigid juga kan untuk latihan saya yang newbie ini, biar lebih memudahkan gitu kan. Ya alhamdulillah dapatlah ini trial bike ya kan. Nah, trial bike yang ada di depan saya ini dia 24 inch rodanya ya, depan belakang, dan bentuknya itu mirip-mirip sama yang dipakai Danny McSkill gitu loh, yang inspired ya. Nih fotonya kayak gini nih. Dan ya saya senangnya ini untuk trik-trik dasarnya bisa dilakukan di rumah gitu kan, atau di sekitar rumah lah, masih satu komplek. Tidak harus jauh-jauh dulu gitu kan untuk sementara waktu ini. Kemudian langsung aja deh ke bike checknya aja. Saya akan memperkenalkan ini. Mereknya ini Onza. Nah, di sini ada tulisannya ya. Ini masih ori ya kan. Catnya masih ori, strippingnya juga. Ini bukan stiker ya. Seperti di cat gitulah ya. Nah, ini tipenya Zoot, Onza Zoot. Kalau nggak salah saya dapat informasi kemarin, sempat browsing-browsing, Onza Zoot ini dia keluaran tahun 2013-an, udah lama sih ya. Nah, ini di UK juga sama dengan yang inspired yang dipakai untuk Danny McSkill itu, cuman mungkin dia lebih terkenal ya daripada Onza Zoot yang ada di depan saya ini. Nah, spek dari frame ini yaitu ini bahannya alloy ya. Nih kelihatan ya dari las-lasannya, dan di bagian sininya nih khas banget di trail bike mungkin atau dirt jam. Nah, ini untuk lebih memperkuat aja sih sepertinya ya. Nah ya, ini alloy. Kemudian kita tarik ke bagian seat postnya, dia integrated. Nah, jadi dia nggak ada seat postnya ya yang untuk dilepas pasang gitu. Jadi dia integrated aja, karena di trail bike itu saddle itu hanya untuk pemanis aja sebenarnya ya. Ya tapi ada fungsinya sih, pas kita istirahat gitu kita bisa dudukin si saddlenya. Oke, kemudian di bagian belakang sini tuh dia support V-brake dan disc brake. Nah, di sana kelihatan kan? Nah, dia ini sepeda ini bisa dipasang disc brake, kemudian V-brake. Nah, V-brake-nya apa nanti akan saya bahas ya. Kita lanjut di bagian frame-nya dulu. Nah, di bagian belakangnya sini sama kayak BMX gitu loh. Di sini ada pullernya untuk
ya tensionernya ya, tensioner rantainya ini kebetulan masih belum disetting. Nah, di sini cakep banget, di sini CNC ya, saya baca di websitenya ini ya, by CNC. Nah, kita lanjut lagi ke depan. Di bagian BB-nya seperti ini, dia bisa dipasang BB-BB ya pada umumnya lah ya. Nah, ini ukurannya mungkin sama aja. Nah, kita lanjut ke depan dulu. Nah, di bagian depan sini dia ada emblem lagi ya, pokoknya dia bagus sih. Ini sih mereknya Onza, itu timbul gitu nih, bukan tempelan ya, tapi dia semacam ya nyatu sih sama frame nya, ini timbul gitulah. Ini bikin cakep banget sih menurut saya. Ini untuk bentuk bagian headtopnya juga dia agak melengkung gini, nggak lurus-lurus banget. Kemudian di bagian forknya selanjutnya ini unik ya, untuk forknya dia bahannya chromoly. Nah, chromoly mungkin depan ini bekas V-brake, cuman sama owners yang sebelumnya ini udah digerinda, udah dipotong, cuman mungkin belum sempat di repaint lagi. Jadi agak berkarat aja nih di sini. Nah, ini fork orinya dari si Onza ya. Ini ada strippingnya juga di sini, masih original. Untuk frame-nya kayaknya itu aja. Kemudian kita langsung ke bagian cockpit dulu ya. Nah, si handlebarnya itu Amoeba Borla. Di sini ada tulisannya ya di sini ya, Borla. Cakep sih, warna black gitu, campuran gitu ya. Di sini glossy, di sini agak doff. Kemudian di bagian gripnya, ini grip BMX biasa sepertinya. Terus kita lanjut ke bagian brake sistemnya ya. Ini standarnya dari Onza Zoot, dia sudah memakai Magura HS33. Nah, oke, kita tetap bahas ini dulu, Magura HS33. Nah, di sini uniknya ke bagian V-brake ini ya. Nah, si V-brake-nya ini sistemnya hidrolis ya. Jadi, nih kurang lebih kayak gini. Nih kabelnya kan ke sini ya. Kabel hidrolisnya ke sini. Kemudian dia ada lagi cabangnya masuk ke sini. Nah, ini untuk menggerakkan si kalipernya ya, atau si brake padnya ini. Ini saya akan praktekkan ya. Jadi ini setelah di brake atau dipencet handle remnya, nah dia dorong tuh kayak gitu nih guys. Oke, untuk di bagian brake belakangnya seperti itu, dia menggunakan Magura HS33. Kemudian brake sebelah depannya ini sepertinya sudah diganti, jadi nggak matching ya. Ini dia menggunakan Tektro Auriga Pro ya. Ini udah ya battle proven lah ya istilahnya. Nah, kemudian ini adalah brake hidrolis yang kabelnya masuk ke stem. Ya mungkin untuk trik-trik bar spin gitu kali ya, untuk memudahkan aja. Jadi dia masuk ke stem, kemudian keluar di bagian bawah fork ini, tengah, lanjut ke kalipernya. Nah, ini kalipernya sama, menggunakan Tektro juga. Disnya berapa ya? 180. Mantap sih untuk pengereman sih. Kemarin saya sempat nyoba, masih bagus performa untuk remnya. Nah, oke, untuk cranknya ini masih standar dari Onza langsung. Kemudian di bagian pedalnya juga standar. Nih kelihatan nggak ya? Nah, ini ada tulisan Onzanya. Kan memang udah battle proven banget ya. Cuman masih bagus sih, bearingnya masih bagus. Nah, uniknya di sepeda trail bike ini yang saya juga baru tahu kemarin, ternyata freewheelnya itu bukan di sini. Nah, tetapi di bagian cranknya. Nah, uniknya di crank trail bike ini ya, freewheelnya di bagian tengah sini nih guys. Nah, ini contohnya kayak gini nih, kalian lihat ya tuh. Jadi chainnya itu nggak ikut muter kan. Biasanya kan kita sepeda pada umumnya kan dia ikut muter tuh, ikut muter kayak gini kan, begitu cranknya di kebelakangin gitu kan. Nah, freewheelnya biasanya di sebelah sini nih. Cuman kalau di trail bike ini tuh di bagian depan. Jadi ibaratnya free hubnya itu dibalik, yang biasanya di belakang, ini di bagian BB-nya. Nih, kurang lebih kayak gini tampilannya.
dia masih menggunakan ya free wheel gitu ya, yang kayak di BMX. Nah nih, jadi dia nggak ikut muter guys. Begitu di pedal dikedepanin baru dia muter. Nah seperti ini. Tuh. Oh, kurang lebih kayak gitu nih, apa namanya, uniknya di sepeda trail ini ya. Nah selanjutnya di bagian stem ya. Oh iya, tadi stemnya kelewat ya. Nah di bagian stemnya itu warnanya sih cakep banget ya, hijau anodized gitu. Ini juga standar dari Onza. Kebetulan Onza Zoot yang seri ini tuh yang black green ya, saya baca di websitenya itu black green. Nah maksudnya ya ini framenya black, kemudian seperti perintilan-perintilannya kayak stem, saddle, kemudian di bagian chain covernya ini juga hijau senada sama stemnya ini ya kan, terus stripping-strippingnya juga hijau. Nah kurang lebih kayak gitu nih. Oh ya, si spacernya juga nih kayaknya masih standar. Nah stemnya ini kelihatan gede banget ya, kemungkinan nanti saya akan rapi-rapiin sepeda, kemungkinan stem akan saya ganti yang warna hitam yang lebih ringan lagi mungkin. Nah kayak gitu, stemnya masih original. Kemudian oh ya, hub depannya juga dia menggunakan trail tag ya. Nah si trail tag ini tuh ternyata terkenal nih untuk spare part trail bag ya. Nah di bagian wheelset ini kebetulan untuk ban luarnya nggak senada ya, atau beda, depan Squalby, belakangnya Maxxis. Nah untuk belakangnya menggunakan Maxxis Holy Roller 24 inch, dia ukurannya 240 ya. Untuk bagian depannya ini Squalby Tabletop 24 inch juga, dia 225 juga. Untuk belakang 240, depannya 225. Hubnya trail tag, dan uniknya oh ya, ini rimnya masih standar juga, original dari Onza sorry. Nah dari Onza. Nah rimnya ini dia bentuknya udah di drilling gitu loh, artinya udah dibor-bor gini untuk mengurangi bobot. Nah entah aman apa enggaknya, tapi ya kemungkinan sudah diperhitungkan ya. Nah seperti ini nih, biar lebih jelas di bagian sini aja. Nah ini tuh kayak rim tabnya ya, kalau ditekan-tekan ini tuh empuk nih. Bukan ban dalam ini, sepertinya rim tabnya ini warna hijau juga. Dan rimnya kemungkinan lebar 3 cm lebih ini ya, gede, 24 inch, masih standar. Ada tulisannya Onza di sini ya kan. Ini V-brake jadi lecet-lecet lah di sini, wajar. Oke, kemudian chainnya ini menggunakan half link. Ini sudah berkarat, jadi saya udah order chain yang barunya, masih sama di half link juga. Oh ya, untuk saddle-nya juga standar nih ya, ada tulisannya Onza di sini. Dia saddle model pivotal ya, sama kayak di BMX, Derjam kayak gitu. Jadi misalkan bosen mau diganti warna yang lain bisa support, yang penting jenisnya yang pivotal. Oke, apalagi ya, sudah. Si wheelset juga sudah tadi ya, kurang lebih begitu aja lah untuk bike check trail bag ini yang akan Mas Ung pakai untuk latihan-latihan di rumah iseng ya kan, daripada nggak bisa pergi gravelan atau road bikean yang jauh-jauh. Sementara Mas Ung penasaran pengen mempelajari teknik-teknik dasar MTB. Sebenarnya sama, MTB juga ada kan teknik-teknik dasarnya seperti track stand dan lain-lain. Nah itu yang akan Mas Ung pelajari untuk di masa-masa sekarang ini gitu kan. Tetap kita bisa main sepeda, cuman nggak harus keluar jauh-jauh ngumpul-ngumpul yang terlalu rame. Ya udahlah ya, tetap di rumah aja, berkegiatan di rumah, kita bersama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu ya kan, si virusnya segera hilang dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dari Mas Ung. Terima kasih yang udah dukung channel Mas Ung dari awal sampai sekarang ini. Semoga video-video Mas Ung untuk kedepannya lebih bermanfaat lagi, lebih informatif, lebih memberikan motivasi buat Mas Ung sendiri dan teman-teman yang lainnya, goeser pada umumnya, pada khususnya maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.